Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sebuah lembaran kehidupan baru bagi setiap manusia, maka pernikahan selalu mengandung harapan-harapan. Maka apa yang kita harapkan di dalam pernikahan itu? Ketika kita melangkah untuk membangun sebuah keluarga dengan mengucapkan akad yang agung yang disebut oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai sebuah perjanjian yang berat, yang besar. Apa yang kita niatkan di dalam hati kita? Apa yang ingin kita raih? Apa yang ingin kita tuju? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting supaya kita nantinya mendapatkan hal yang paling puncak yang bisa mewakili segenap kebaikan. Pada masa jahiliyah, demikian diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang Sayyidina Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau menikah, sebagaimana umumnya bangsa Arab, orang mengucapkan doa untuk beliau. Birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Semoga bahagia dan banyak anak. Ini tentu saja adalah harapan yang sangat wajar ketika seorang melangkah kehidupan baru berupa pernikahan. Hari-hari ini kita ditawari menikah untuk bahagia, bimbingan-bimbingan menuju kebahagiaan di dalam rumah tangga. Juga banyak anak, sebagaimana waktu itu ukuran dari kebanggaan-kebanggaan yang sering menjadi hal yang sangat diakui di tengah masyarakat Quraisy. Selain banyaknya harta adalah banyaknya anak. Maka doa birrafa'i wal banin, doa semoga bahagia dan banyak anak, adalah doa yang wajar. Tetapi apa kata Sayyidina Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata dia, jangan kalian mendoakan demikian. Jangan kalian mendoakan begitu, tetapi berdoalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan pengantin. Orang-orang bertanya, bagaimana beliau mendoakan? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Alangkah paripurna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Alangkah sempurna dengan merangkum semua kebaikan yang mungkin dicapai oleh manusia di dalam doa ini. Nabi mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kata kepadamu, laka, dalam bahasa Arab memiliki makna di dalamnya, yaitu semoga berkah di dalam perkara-perkara yang membahagiakan, di dalam perkara-perkara yang menyenangkan, di dalam nikmat-nikmat, di dalam karunia-karunia, di dalam tawa, di dalam kelapangan, di dalam anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga engkau mendapatkan berkah. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Mana kata atasmu, alaika, adalah di dalam perkara-perkara yang sedih, di dalam perkara-perkara yang berat, di dalam perkara-perkara yang susah, di dalam tangis-tangis, di dalam kekurangan, kesempitan, kehilangan. Semoga juga Allah memberikan berkah kepadamu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Pemirsa yang disayang oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada kita untuk
kita berikan sebagai hadiah terindah untuk setiap pengantin. Sebab sesungguhnya kita hendak mengingatkan mereka bahwa yang patut mereka cari di dalam kehidupan pernikahan itu adalah barakah atau berkah. Berkah itu mewakili segenap kebaikan. Sebab berkah itu maknanya adalah ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambah kebaikan di dalam setiap keadaan. Berkah itu, kata para ulama ahli bahasa, bermakna 3 setidaknya. 1, al-luzum wa thubut, tetap dan berkekal. Yang kedua, an-numu wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Baru yang ketiga adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Hidup tidak sekedar hanya sampai ketika kita kakek nenek. Demikian pula doa yang bahkan menyebut semoga langgeng dunia akhirat terasa tak cukup. Sebab ada yang langgeng dunia akhirat tetapi kekal di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti diabadikan oleh Al-Quranul Karim tentang Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya, wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Maka doa ini adalah sebaik-baik doa yang perlu kita ketengahkan di masyarakat kita. Kita tularkan untuk banyak-banyak diucapkan oleh siapapun yang hadir di dalam walimah pernikahan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, juga memberikan berkah atasmu, dan menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya hidup seorang manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sumpahkan akan diberikan ujian, berupa kekurangan, berupa kehilangan, berupa rasa lapar, berupa rasa takut. Dan itu semua Allah katakan dengan kalimat walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal was samarat wa basyir sabirin. Untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang sabar, Allah menyatakan Dia pasti menimpakan bala musibah itu. Maka ini sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti akan terjadi. Sehingga cerita di dalam buku-buku dongeng barat yang selalu diakhiri dengan pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya, perlu kita revisi ketika dibacakan kepada anak-anak kita. Misalnya, pangeran dan putri menikah, mereka kadang-kadang mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mendapat musibah lalu bersabar, hidup taat, lagi istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Baru mereka kemudian berada di dalam kehidupan yang bahagia selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ridha dan surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Sebab iman itu yang subut dan luzum di dalam hati. Sebab iman itu yang menetap di dalam hatinya, membuat dia mampu bersikap yang paling tepat atas semua keadaan yang menimpa dirinya. Dalam kehidupan pernikahan kita juga menginginkan yang demikian. Ada iman yang terus ada, yang membuat kita mampu untuk bersikap setepat-tepatnya dalam keridhaan Allah atas apapun yang terjadi, baik itu nikmat ataupun musibah. Sebab ada nikmat di kehidupan pernikahan yang bukan mendekatkan kepada Allah tetapi menjauhkan. Ada pasangan yang ketika masih sama-sama berjuang secara ekonomi masih harus sangat-sangat prihatin. Mereka rukun, mereka tentram, mereka damai hidup pernikahannya. Tetapi begitu kesejahteraannya meningkat, pendapatan sang suami meninggi, godaan-godaan datang dan mereka tidak mampu untuk bersikap dengan tepat, sehingga yang terjadi bertambahnya kemakmuran tidak menjadi bertambahnya kebaikan dunia maupun akhiratnya. Demikian pula sebaliknya, ada keadaan-keadaan musibah yang menjauhkan dari Allah, keadaan-keadaan musibah yang membuat kita jauh dari Allah, membuat putus asa, membuat kesedihan yang ingkar kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Ada pasangan yang dalam keadaan nikah, mapan,
Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diguncang oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik, diguncang oleh Allah dengan musibah-musibah, lalu mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang demikian. Maka doa dari Rasulullah tadi memagari kita supaya kita berkah di dalam kebaikan yang hadir berupa nikmat. Kita tetap baik, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan di dalam keadaan musibah, kita tetap baik, menjadi hamba yang bersabar, saling menguatkan, saling mengokohkan. Sebagaimana di dalam nikmat ada suami dan istri yang dengan nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba bersedekah memberi manfaat bagi sesama, berlomba untuk membangunkan dalam qiyamul lail, berlomba untuk beramal saleh. Yang demikian itu indah. Tetapi ada juga yang tidak kalah indah. Bagaimana di dalam musibah, suami dan istri semakin erat berpegang tangan, semakin erat bertaut hati, semakin kuat di dalam mengabdi kepada Allah, justru karena musibah-musibah yang hadir pada mereka. Semua itu adalah keberkahan, semua itu adalah kebaikan. Dan kita ingin doa tadi mengiringi langkah kita terus-menerus dalam kehidupan pernikahan. Inilah yang kita cari, inilah keberkahan yang akan membuat kita seperti kata-kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan beriman, urusan orang beriman, semua urusannya kebaikan. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur, ketika mendapat musibah dia bersabar, sampailah dia kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi rumah tangga yang berkah. Tidak sekedar bahagia, tetapi berkah di dalam setiap keadaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.